Candamu adalah selimutku. Kamu bukan hanya pasanganku. Kamu adalah sahabat yang bisa meninabubukan aku dalam dunia yang penuh tipu daya ini. Kamu menghibur aku dalam sandiwara cinta monyet yang aku jalani di masa remaja. Sampai tua kelak, candamu selalu menyelimutiku di sebelum aku tidur terlelap, meninggalkan dunia yang fana ini. Hello Daders, welcome back to my channel pemirsa guys. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini gua bakal ngebahas lagi tentang mikrofon gaming cuy. Nah, untuk mikrofonnya udah langsung gua pakai biar kita bareng-bareng experience suaranya kayak gimana nih. Dan dari segi masalah desainnya nih cuy. So oke, ini adalah salah satu mikrofon terbaru ya. Tapi ini tuh belum ada di Indonesia cuy. Jadi ini tuh gue tuh kayak bagi-bagi experience aja bahwa ada loh mikrofon dari luar itu yang bentuknya seperti ini, punya kualitas suara seperti ini cuy. Jadi kalau misalkan kalian ngeliat review ini dan pengen ngebeli ya emang agak susah jujur aja. Nanti pun juga ada link deskripsi di bawah pun juga untuk pembeliannya ya agak jauh. Dia ini produknya produk dari Cina cuy. So kenalin mikrofon yang menurut gue ini unik banget dari Seven Dreams. Jadi Seven Dreams pernah gue review tuh di tahun yang lalu, sekarang gue bakal nge-review lagi. Jadi ini mikrofon menurut gue bakal jadi pesaing di Indo meskipun masih lama pakai Indonya ya. Oke, kita langsung aja perkenalan semua. Salah satu mikrofon terbaru dari Seven Dreams yaitu adalah Seven Dreams AU02K1. Oke, di sini gue bakal ngejelasin dulu ya. Jadi proses recording ini tuh kayak ngedadak langsung cuy. Jadi di sini gue merekamnya langsung menggunakan si iPad ya, dengan dicolokin langsung ke di Seven Dreams ini. Karena si Seven Dreams ini tuh sistemnya adalah USB, so jadi kalian nggak perlu lagi menggunakan yang namanya Phantom Power. Dan di sini pun juga tidak ada proses editing, hanya mungkin ditambah gain di 6 dB. Oke, seperti biasa kita akan ngejelasin dulu what's in the box. Kira-kira ada apa aja sih di dalam box dari si Seven Dreams AU02K1. Memang agak susah bacanya, di gue pasti ngelihat tulisannya karena berupa kode. Jadi ini dusnya di pinggir gue ini, dia ini cukup besar juga karena di dalamnya ini cuy, dia ini mendapatkan yang namanya unit mic yang menurut gue unit micnya ini cukup besar. Selain ukurannya mic yang besar, dia juga ada stand micnya ini ya. Jadi di stand mic yang buat dari si meja ini cuy. Terus juga dia akan mendapatkan wind filter dan juga dia mendapatkan namanya shock mount nih. Shock mountnya juga menurut gue unik banget. Plus juga dengan kabel Type C. Nah jadi untuk kalian yang pakai smartphone ataupun kalian yang colok ke dalam Windows, ini sudah support banget. Jadi ini bisa support ke dalam smartphone, ke dalam PC ataupun ke dalam laptop cuy. Nah di sini yang paling unik adalah dari segi desainnya, makanya kita akan bahas untuk desainnya. Oke, jadi untuk desainnya sendiri gua bakal gambarin kalau desain dari si Seven Dreams apa ini tuh AU02K1 itu bentuknya ini mirip dengan Blue Yeti ya. Blue Yeti seri apa yang biasanya ini dipakai sama Stroll cuy. Nah, bagi beberapa orang, menurut gua pribadi juga sih, gua tuh kurang suka dengan model kondenser yang seperti ini cuy. Ya, jadi kayaknya tuh klasik tapi nggak dapat banget klasiknya, apalagi ini tuh di perpaduan antara klasik sama dengan modern. Tapi kalau misalkan kalian yang suka dengan desain-desain Blue Yeti, kalian cocok banget misalkan pakai si mikrofon ini untuk masuk ke dalam area live streaming kalian, masuk ke dalam kamera live streaming kalian. Jadi memang modelnya unik banget. Nah cuman gue pribadi sih gue kurang suka dengan desainnya. Jadi di kepala mikrofonnya ini, dia ini bentuknya ngebulat plus juga ada RGB-nya. Jadi antara klasik plus juga di modern disatuin sehingga dia ini pakai embel-embel si mikrofon gaming. Ya, jadi RGB lah. Tetap kalau misalnya mikrofon gaming dia harus ada RGB-nya. Nah, terus juga dia ini juga langsung dibalut sama dari si shock mount-nya ini. Yang menurut gue shock mount-nya ini tuh unik cuy. Uniknya tuh jadi dia ini bisa digoyang tuh. Mikrofonnya digoyang tapi nggak ada yang namanya gangguan frekuensi meskipun si mikrofon ini kegoyang gitu cuy. Nah lalu di bagian belakangnya nih, di bagian belakang ada tombol yang dimana tombol ini bisa kayak ngaktifin ataupun matiin si RGB-nya. Nah menurut gue ini yang paling unik ya. Kalau misalkan kalian yang nggak suka dengan RGB bisa kalian matiin, kalau misalkan kalian suka kalian nyalain. Nah di depan ini pun juga ada yang unik ya, jadi ada tombol mute dan juga ada preset. Nah di sini tombol mute itu berupa touch screen kayak gitu cuy. Oke, kita bisa pencet.
Nah, tapi dari model yang seperti touchscreen kayak gini, dia ini kayak nggak ada gejolak antara mute dan non mute-nya, jadi kayak nggak ada cetrekan kayak gitu coy. Nah, yang paling uniknya di sini tuh ada kayak touchscreen untuk presetnya. Jadi di mikrofon ini tuh ada sekitar 3 preset cuy. Presetnya nih nggak dijelasin ya di dalam dus manualnya, ini presetnya tuh kayak gimana. Jadi nanti kayak ada perubahan suara. Ini contoh nih, ini preset yang gua pakai preset yang pertama. Begitu gua pencet, dia ini masuk ke dalam preset kedua yang jauh lebih bright gitu cuy. Tapi namanya nggak ada. Kalau kita pencet lagi, nah ini dia tuh lebih deep. Jadi kayak ada echo-nya gitu cuy. Jadi kayak misalkan kalian ini kayak lagi di masjid, nah ini suaranya cocok nih kalau kayak gitu ya. Ataupun dipakai buat halo-halo, buat pengumuman-pengumuman, nah ini kayak gitu cocok. Nah kita pencet lagi. Nah di sini ini adalah preset yang naturalnya normalnya. Kalau misalnya kita pencet lagi, kita masuk ke dalam mode yang tadi yang jauh lebih clear. Jadi total kurang lebih itu ada 3 sampai dengan 4. Yang antara nomor 1 dan nomor 4 itu kayak nggak jauh beda gitu cuy. Nah, selanjutnya di sini ada tombol gain yang dimana ini untuk memperbesar lagi gain dari si volume mikrofonnya, dan di bawahnya pun ada juga kayak gain untuk volume untuk kayak ngedengerin kita monitoring. Nah, untuk monitoringnya pun juga gampang ya, kalian bisa menggunakan kabel jack 3,5 meter, tinggal kalian colokin dan kalian bisa langsung ngedengerin suara kalian sendiri, atau misalkan kalian ngederek ke dalam PC. Ini pun bisa sebagai sound card di dalam PC kalian coy. Nah, untuk ukuran standnya pun juga di sini dia ini cukup tinggi juga ya. Ini tuh ya gue yang paling rendah segini, dan dengan ukuran kursi gue paling tinggi. Jadi dia ini menurut gue untuk di meja yang ukurannya standar kayak gini tuh dia ini paling bawah aja udah paling cukup. So jadi kalau misalkan kalian pengen ukuran badan kalian tinggi dan kalian ragu menggunakan stand mic kayak gini, kalian bisa lebih tinggiin lagi. Tapi untuk yang berat tinggi ataupun yang tingginya di 170 cm kayak gua, kayaknya cukup di yang paling bawah. Dan untuk dari bobot dari si stand mic-nya pun juga di sini dia ini cukup kokoh, jadi kayak nggak ada gangguan transmisi. Bisa kita kayak ngegeser-geser mikrofonnya gitu cuy. So oke, sekarang kita masuk ke dalam build quality-nya. Untuk build quality dari mikrofonnya sendiri, dia ini berbahannya plastik. Untuk grillnya pun juga dia ini terpisah ya antara plastik, dan dia ini ada segi metal besinya. Untuk shock mount-nya pun juga dari plastik. Nah, dari si stand arm-nya ini pun dia ini dari plastik dicampur dengan besi. Nah, untuk berat dari stand-nya pun juga di sini menurut gue cukup berat. Nah, ini yang membuat gue tuh jadi berat juga nih. Beratnya kenapa? Misalnya kita ngebeli nih si produk ini tuh dari Cina ataupun AliExpress, dia ini pasti terkendalanya dari bobot berat si mikrofonnya. Gua pun juga di sini kan dapat free ya dari Seven Rims-nya. Gua tuh tetap kena pajak. Pajaknya untuk satu mikrofon ini itu lumayan di sekitar 150 sampai 170 ribu. Apalagi kalau misalkan kita mau beli sendiri, misalkan harga mikrofon ini 1 juta, berarti total kita harus ngeluarin sekitar 1 juta 170 sampai dengan 1 juta 200. Oke, selanjutnya kita ngobrol untuk masalah spesifikasi dari si mikrofon Seven Rim ini. Yang pertama, dia ini memiliki pola kutub. Polanya itu adalah cardioid. Jadi tipikal dari si mikrofon ini adalah kondenser. Nah, dengan pola kutubnya itu di cardioid ya cuy ya. Dengan sensitivitasnya ini, dia ini unik di minus 37 dB sampai dengan plus 2 dB. Dengan frekuensi responnya ini 20 sampai dengan 20 kHz yang menurut gue ini standar aja. Dengan SPL maksimumnya di 120 dB. So jadi dia ini bakal loud banget. Suaranya pun juga jauh lebih kenceng dan menurut gue ini cukup crunchy ya. Dengan SN ini di sekitar di 70 dB. Nah, di sini tuh kebisingan setaranya tuh di 24 dBA. So jadi hati-hati banget kalau misalkan kalian ada di pinggir jalan yang ada motor suka lewat, ini pasti kedenger cuy. Karena ini sistemnya dia ini kondenser cardioid yang sensitif banget. Yang cocoknya ini dipakai buat apa? Buat live streaming game atau dipakai kayak buat kalian bikin konten gitu. Kalau misalnya dipakai buat podcast kurang oke. Kalau misalnya dipakai buat cover lagu pun juga menurut gua kurang oke. Oke, di sini juga konektivitasnya ini menggunakan USB Type C ya, dengan kedalaman bitnya ini 24 bit. Cukup oke, cukup dalam juga sih untuk bitnya. Jadi bitrate kalian di saat kalian ngerekam menggunakan audio ini pun juga cukup besar. So jadi mumpuni banget lah kalau misalnya kalian pengen yang iseng-iseng ngerekam pakai gitar gitu doang. Tapi untuk vokal menurut gua agak kurang ya, jujur aja. Tapi kalau buat instrumen kayak gitar ini dia oke. Nah, di sini beratnya lumayan di 400 gram ya. 400 gram di sini tuh mungkin hanya dari tanpa yang ininya nih, tanpa si buat stand ke mic-nya, karena di stand mic-nya ini menurut gua cukup berat ya. Kalau misalnya total mungkin ini sekitar di 1 kilo lebih cuy. Nah, ini dia juga memiliki dimensi di 55 kali 63 kali 165 mm yang cukup besar. So jadi dia ini bakal blocking di saat kalian nanti live streaming game pakai mikrofon ini, dan menurut gua agak sedikit susah. So tapi menurut gua untuk nanti jaraknya bakal kita tes, ini jaraknya cukup oke buat dipakai live streaming gaming mobile. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke dalam experience produknya sambil kita ngetes langsung si mikrofon Seven Rims ini. Yang pertama kita bakal ngecek untuk treatment roomnya. Jadi di sini tuh ruangan gue ini sudah sekarang full peredam ya, nggak full banget sih, maksudnya di sekitar 70% udah pakai peredam sekarang. So jadi suaranya udah sangat deep banget. Jadi suara dari sini keluar tuh nggak akan kedenger ya. Makanya kita bakal tes untuk treatment roomnya. Di sini gue akan tepuk. Masih ada sedikit gema ya, karena dia ini super sensitif sih menurut gue, kondenser yang super sensitif, jadi kayak ada gema cuy. Saat gue gedein di pilot monitoring dia ada gema. Kalau gue beres ini,
Nah, di sebelah sini dia ada gema ya, di sebelah sini nggak ada. Jadi dia ini bisa mengetahui mana yang nggak pakai peredam, mana yang pakai peredam. Saat gua ya ngetuk pakai peredam, dia ini nggak mantul, tapi saat yang nggak pakai peredam, dia ini kayak ngegema gitu cuy ya. So selanjutnya kita bakal ngetes untuk kayak gangguan frekuensi yang lainnya seperti kayak keyboard sound dan lain-lain. Nah di sini gua ada keyboard yang blue switch, yang di sini kita bakal ngetes kalau misalnya dipakai buat live streaming, kira-kira keganggu, ke distract apa enggak. Oh, udah pasti sih kalau kondenser kayak gini ke picking ya. So jadi kalau misalkan kalian dipakai buat live streaming game, ini pasti ganggu banget di mikrofon teman-teman kalian ya. Karena ini sensitif jelas banget ya. Jadi gue saranin saat kalian pakai live streaming game, apalagi live streaming game PC, pakai keyboardnya yang brown switch-an lah kayak gitu sih. Karena ini pakai blue switch kedenger banget ya. So selanjutnya kita bakal tes popping. Di sini kita akan tes popping yang saat menggunakan si pop filternya. Please bring pizza pronto. Oke, mantap. Please bring pizza pronto, please bring pizza pronto. Sekarang kalau misalkan tanpa pop filternya sengaruh gimana sih? Karena ini jarak pop filternya lumayan cuy. Ya, kita buka dulu. Please bring pizza pronto, please bring pizza pronto. Oke, jadi kalau misalkan kalian dekat, poppingnya agak kerasa ya cuy ya. Jadi memang wajib banget sih kalian dikasih jarak, karena ini jaraknya lumayan jauh ya. Nah, jadi udah dikasih tahu jaraknya hanya segini untuk yang safe amannya. Nah, tapi kalau misalkan kita di saat tanpa menggunakan yang namanya pop filter ataupun windshield kayak gini, agak jauhan pun juga masih oke ya. So jadi di saat live streaming game mobile nih, handphone kalian main di sini itu masih ke pick up dengan aman, tinggal kita tambahin gain aja sedikit ataupun dari volume si OBS-nya. So selanjutnya kita akan tes direksional. Kita pertama akan coba diangkat dulu. Cek 1 1 2 3, ini jaraknya kurang lebih di sekitaran 4 jari. Kita akan coba dekat lagi. Cek 1 1 2 3, jaraknya ini deket banget ya. Jadi kayak cocok buat kayak SMR kayak gitu. Karena kita akan coba lagi mundurin. Cek 1 1 2 3, jaraknya di sekitaran 10 jari. Kita akan coba mundur lagi. Di sini semakin mundur, semakin mundur. Cek 1 1 2 3, cek 1 1 2 3, tes 1 1 2 3, cek 1 2 3, tes 1 2 3, cek 1 1 2 3, tes 1 2 3. Cek 1 1 2 3, cek 1 2 3, tes 1 1 2 3. Jadi setelah so far saat gua monitoring ya, nggak tahu nanti dari hasil dari DAW-nya kayak gimana, ke pick up suaranya menurut gua aman banget. Dan sebenarnya kalau untuk masalah kecocokan ya, gue lebih cocok tanpa menggunakan si windshield ataupun pop filter kayak gini. Ya tapi jaraknya tetap kita harus sadar jarak untuk menggunakan mikrofon ini. Dan selanjutnya kita akan tes untuk kayak gangguan frekuensi versi seperti ada kayak ketukan-ketukan di meja nih, misalnya kita nggak sengaja kayak tek, kedenger pasti sih. Nah suaranya kedengar, kita coba diketuk-ketuk. Kedengar sih. Coba kita kalau dikecilin gainnya di jam 12 ya. Ini tadi kan kita jam 3, kita jam 12, kita coba. Gangguan frekuensi ke pick up semua ya. Ya itulah resiko di saat kita menggunakan kondenser USB, apalagi yang punya sensitivitasnya di sini tuh lumayan agak berapa ya itu? Oh ya, kebisingan setara 24 dBA, rentang dinamisnya di 90 dB, ya pasti dia super sensitif banget cuy ya. So oke, untuk pengetesan selanjutnya kita bakal noise testing, dimana gue bakal diam beberapa detik ya, yang kita akan dengar apakah noise-nya ini kencang apa enggak. 1 2 3. Oke, dia memiliki noise ground floor yang cukup gede di sini, tapi so far kalau dipakai sambil ngomong sih nggak kedengeran. Cuma kalau misalnya kalian kayak dipakai buat kebutuhan kayak SMR ataupun kayak apa ya, kayak quotes, kayak gue suka bikin quotes, itu dia ini kita harus pakai noise reduction di post productionnya cuy. Nah selanjutnya di sini kita bakal ngetes untuk kayak post productionnya ya, di saat gue nanti menggunakan mikrofon ini untuk kayak quotes itu hasilnya kayak gimana. Dan kita akan masuk ke dalam scenes pengeditan. Take 1 2 3. Ini adalah hasil pengeditan di saat kita menggunakan 7 Rims berapa? 7 Rims AU02K1. Oke. Di sini kita bakal coba bacain salah satu quotes gua aja ya. Jadi saat gua pakai quotes suaranya hampir sama nggak sih dengan mikrofon yang gua pakai. Kita tes yang pertama. Candamu adalah selimutku. Kamu bukan hanya pasanganku. Kamu adalah sahabat yang bisa meninabubukan aku dalam dunia yang penuh tipu daya ini. Kamu menghibur aku dalam sandiwara cinta monyet yang aku jalani di masa remaja. Sampai tua kelak, candamu selalu menyelimutiku di sebelum aku tidur terlelap, meninggalkan dunia yang fana ini. Oke, jadi kalau menurut gue tuh hasil dari suara originalnya sih oke banget sih ya, tapi tergantung selera kalian sih. Ntar gue juga belum mendengar hasil lokalisnya kayak gimana quality-nya, karena ini kan fresh review, yang dimana first impression review. So nanti kita bakal bandingin dengan mikrofon yang sering gue pakai. Kalau misalnya ini bagus, gue bakal pakai buat
quotes gitu. Cuman ya tetap aja sih gue nggak suka dengan desainnya. Nah kita matiin hasil editingnya. Nah ini hasil originalnya gimana untuk perbandingannya menurut kalian sih? Kalau dari gue pribadi untuk masalah suaranya nggak ada masalah cuy. Gue suka banget dengan tipikal mikrofon hasil suara mic dari Seven Streams ini. Cuman yang gue nggak suka tuh dari desainnya. Entah kenapa gue nggak suka banget dengan desain mikrofon kayak gini cuy. Ya tapi ini mah balik ke selera ya, minor aja sih untuk masalah minusnya. Lalu untuk minus selanjutnya juga di sini menurut gua dia ini super sensitif banget. So jadi rekomendasi dari gua kalian tetap menggunakan boom arm. Jangan menggunakan stand mic kayak gini karena yang pertama untuk mengatasi gangguan transmisi, gangguan frekuensi, yang kedua juga untuk kayak lebih simpel aja karena ini mikrofonnya cukup gede ya. Jadi kalian mending pakai yang namanya boom arm kayak gitu cuy ya. Jadi kalau misalnya pakai gini ya terlalu hergin lah ya, apalagi mejanya meja kecil kayak gini ya. Si ribet kalian susah gerak kayak gitu. Ini sih gue agak gimana gitu ya. Tapi overall menurut gue ini oke banget lah untuk terobosan teknologi terbaru dari Seven Streams. Wajib kalian gak dimiliki sih kayaknya, kalau dimiliki pun susah aja belinya ya. Wajib kalian ketahui aja bahwa ada loh mikrofon seunik ini dan sebagus ini gitu cuy. Dengan harga yang menurut gua rentan harganya di sekitar 1 juta ya. So oke, sekian aja untuk video dari gua tentang review dari mikrofon Seven Streams AU02KI. Kalau misalnya kalian pengen tahu informasi lebih lanjut tentang mikrofon, langsung aja cek dari website si Seven Streams-nya. Dan jangan lupa dan kesemuanya pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah yang beriman. See you next video. Bye bye.